Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini masih sama saya. Kita akan menginstalasi VPN di bagian kedua. Oke. Video ini adalah sambungan dari video sebelumnya, di mana kita mempunyai skenario untuk menginstalasi VPN, yaitu yang tadi bagian pertama adalah kita membuat di video sebelumnya kita akan membuat yang namanya Easy RSA, yang namanya certificate dengan menggunakan Easy RSA. Nah, sekarang setelah sertifikatnya sudah terbuat, nah, baru kemudian kita akan membuat atau mengkonfigurasi VPN servernya. Oke. Nah, di sini langsung kita mulai. Di sini saya reset kembali. Ini kita mulai, kita remote root remote PC atau remote virtual servernya. Nah, kebetulan seperti sebelumnya. Oke. Di video sebelumnya server itu di 103. Oke. Nah, kemudian kita cek mereferensi video yang sebelumnya. Kita sudah membuat yang namanya certificate yang ada di home server A2 info. Kita lihat, nah di sini. Nah, di folder home server A2 info /PKI. Di PKI ini ada di sini ada yang namanya CACRT, CRL, DV Helman. Nah, kemudian kita lihat yang terisu klien 01 CRT, klien 02 CRT, server CRT. Kemudian kita cek lagi requestnya, kita cek lagi juga private key-nya. Jadi ada di sini ada CA key, klien 1 key, klien 02 key, sama server key. Oke. Di sini sesuai dengan video sebelumnya, kita sudah menginstal yang namanya OpenVPN. Pada saat kita sudah menginstal OpenVPN, maka di sini akan ada yang namanya folder atau direktori OpenVPN pada direktori etc. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat di etc-nya ada di sini OpenVPN. Nah, kita cek di sini. Ini OpenVPN-nya. Kita masuk ke dalam direktori OpenVPN. Di sini yang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pada saat kita menginstal VPN ini bisa digunakan untuk klien dan untuk server. Maka di sini untuk klien dan untuk server. Berhubung di sini yang kita gunakan skenarionya adalah untuk digunakan sebagai server, maka kita masuk ke dalam direktori server. Oke. Nah, jadi kita saat ini berada dalam direktori etc OpenVPN/server. Oke. Nah, di sini kita akan membuat yang namanya VPN untuk di dalam server ini kita bisa membuat beberapa server atau beberapa VPN server itu bisa. Nah, skenarionya kita membuat yang namanya VPN server ceritanya dengan nama A2 info. Berarti kita membuat yang namanya saya buat yang namanya direktori mkdir, direktori A2 info. Jadi di sini di direktori A2 info ini, kalau misalnya kita lihat di etc OpenVPN server A2 info, di sini kita akan masukkan semua key dan semua sertifikat khusus untuk server. Ingat, hanya khusus untuk server saja. Oke, kemudian satu lagi saya buat lagi make directory lagi yang namanya CCD. CCD itu adalah configuration client directory, client configuration directory. Saya lupa seperti itu.
seingat saya, nanti kita lihat lagi, kita cek. Oke, kita buat ccd, ini biasa untuk konfigurasi private client-nya. Oke. Nah, setelah yang ada di sini baru kita copy. Nah, kita copy nih sertifikat yang sudah kita buat. Oke. Kita buat di sini A2 info ya. Oke, kita masuk ke dalam home server A2 info. Di sini kita masuk lagi ke dalam PKI. Di PKI ini kita ada CA-CRT, CRL, DHPEM. Oke, kita copy dulu CA-nya. CP CA.CRT ke dalam etc OpenVPN server A2 info. Oke. Kemudian kita copy lagi crl.pem etc OpenVPN server A2 info. Kemudian copy lagi DV helm-nya cp copy etc OpenVPN server A2 info. Oke, nah kemudian terakhir kita copy lagi yang terisu, nah servernya yang tergenerate. Jadi cp isu. Nah, kita kalau misalnya kita tab di sini ada 3 sertifikat, client 1, client 2 sama server. Nah, kita copy servernya aja. Oke, server sertifikatnya ke dalam etc OpenVPN server A2 info. Oke. Nah, kemudian kita copy lagi key-nya. Copy key-nya ada di private. Copy private. Nah, kalau misalnya kita tab di sini, nah di sini ada CA, client 01 key, client 02 key, dan server.key. Nah, yang kita buat di sini, yang kita skenariokan adalah server key-nya. Nah, kita membuat server berarti kita akan mengcopy server key. Berarti kita copy private server key ke dalam etc OpenVPN server A2 info. Oke. Dah. Selesai. Oke, sekarang kita masuk lagi ke dalam etc OpenVPN. Kita masuk ke server, kita masuk di sini, kita masuk ke A2 info. Nah, oke. Di sini sudah lengkap. Oke, di sini udah lengkap. Dah. Nah, di sini ada PWD. Oke. Sini biar kita agak sedikit gampang, oke. Saya buka satu lagi ya. Saya buka satu blok lagi, maksudnya saya bagi lagi screen-nya untuk yang namanya konsolnya, biar agak gampang nanti kita copy paste-nya. Oke, nah saya login. OpenVPN server, masuk ke dalam A2 info. Oke. Berarti di sini tempatnya saya taruh PWD di sini, nanti saya tinggal copy paste untuk konfigurasi server. Oke, untuk konfigurasi server ya. Oke. Nah, kita posisi ada di etc OpenVPN server. Oke. Di sini kita akan membuat yang di sini kita akan membuat konfigurasi. Konfigurasi ini kita kasih nama nantinya a2info.conf. Jadi nanti OpenVPN server akan mengacu konfigurasinya ke dalam a2info.conf. Nah, konfigurasi dapat dari mana? Kalau misalnya kita cuma tinggal locate OpenVPN, sebenarnya sudah ada sampel. Saya locate OpenVPN di Linux, udah ada sampelnya. Pada saat kita instalasi ya, kita more. Nah, biasa di sini ada di share biasanya. Nah, di sini ada yang namanya sampel-sampelnya nanti. Nah, di sini ada OpenVPN config file, OpenVPN. Oke, lanjut yang lain, kita cari yang server. Kita cari yang server. Sini OpenVPN shutdown. Nah, di sini. Nah, ini server.conf di sini. Ini sampelnya ya. Di sini ada di user share doc
OpenVPN sample config file /server.conf. Kita copy aja di sini biar kita pasti. Oke. Nah, kita taruh di sini dalam etc OpenVPN server. Oke. Nah, di sini. Nah, sini kita ganti namanya ya. Kita ganti namanya dari server.conf menjadi a2info.conf. Oke. Nah, kemudian kita vim, kita edit. Nah, di sini. Nah, di sini kita lihat, kita edit ya. Oke, di sini gampang, enggak gampang sih, agak sedikit pakai bahasa Inggris sedikit. Di sini kita pakai TCP. Di sini kita pakai port yang default yaitu 1194. Kemudian sini saya rubah di sini menjadi protokolnya kita pakai yang TCP. Kenapa pakai TCP? Sebenarnya paling emang defaultnya tuh UDP, cuma TCP ada beberapa. Saya pakai TCP karena dari pengalaman sebelumnya ada beberapa PC atau beberapa OS yang dia tidak mau terima yang namanya UDP. Jadi saya pakai TCP. Oke, kita coba pakai TCP. Nah, kemudian ininya tetap dia sama, defaultnya DevToon. Oke. Nah, di sini CA/CRT-nya. Nah, di mana sih CA sertifikat CA-nya di mana? Di sini kita edit. Saya delete. Saya copy di sini. Oke. Makanya saya tadi buka 2 window. Nah, saya kasih CA.CRT. Kemudian sertifikatnya di mana? Sertifikat servernya saya copy lagi di sini, saya kasih slash. Oh, sorry. Kemudian di sini juga sama. Oke, jadi di etc saya taruh di etc OpenVPN server a2info server.crt. Key-nya saya taruh ada di etc OpenVPN server a2info/server.key. Oke. DB-Hillman-nya ada di mana? Nah, di sini DB-Hillman parameternya kita yang kita sudah generate, DB-Hillman-nya itu ada di mana? Jadi saya tinggal taruh kita tadi taruh di etc OpenVPN server a2info, tapi namanya beda, yang namanya di sini dh.pem. Jadi dh.pem di sini. Nah, jadi kita rubah di sini yang 2048 kita rubah hanya menjadi dh.pem. Oke. Network topologi. Nah, network topologi kita uncomment. Jadi komennya itu di sini tanda pagar atau crash, nama titik koma itu komentar, jadi dia tidak aktif. Nah, sedangkan kita untuk mengaktifkan kita tinggal buka titik komanya atau pagernya. Nah, di sini tuh saya network topologi should be subnet, dia harusnya pakai subnet gitu loh, kecuali Windows versi 2.09 atau lowernya. Nah, default dia net 30. Nah, dia defaultnya 30 nih, not recommended. Nah, jadi berarti kita pakai yang subnet. Oke, kita pakai subnet. Jadi kita aktifkan topologi subnetnya. Setelah itu nah, kemudian dari sini konfigur servernya itu dia pakai IP kelas apa. Di sini kita pakai 10.8.00. Artinya dengan subnetnya 255.255.255.0. Artinya jadi si jaringan VPN ini akan menerima 10.8.0.0 sampai 10.8.0.254. Intinya dari 0 sampai 254 deh. Saya lupa. Nah, kemudian di sini config pool persisnya iptext. Oke. Ini sebenarnya kalau emang lebih ini lagi kita pakai ini. Kita pakai yang ini. Apa? Sorry. Pakai yang ini ada di sini, kita taruh di sini. Jadi akan di list di mana tempat kita ngelist IP-nya. Oke. Untuk memaintain addressnya yang sudah terasosiasi. Kemudian
Ini kita biarin, server B kita nggak pakai, kita biarin, pushnya juga kita biarin juga. Oke, nah di sini kita ada client config directory dir. Nah di sini tadi saya makanya di dalam A2 info ini, ada yang namanya CCD. Nah CCD ini adalah CCD di sini adalah client config dir. Nah client config dir ini untuk konfigurasi klien. Nah di sini biasa saya taruh di sini ya. Nah saya taruh di sini. Berarti saya copy aja. Ini saya copy. Kemudian setelah saya copy, saya paste. Saya buka komentarnya. Di sini saya copy lagi yang tadi biar cepat. Oke, nggak saya kasih /ccd. Oke. Nah, di dalam sini ada yang namanya add this line to ccd. Telonius ini contohnya, sampelnya. Artinya di sini kita bisa meng-push IP-nya, IP client sesuai dengan konfigurasinya, sesuai dengan configure file, sesuai dengan namanya, configure file yang sesuai dengan nama si klien tersebut, gitu loh maksudnya. Oke, kita langsung aja ya. Nah di sini kita sekalian kita coba, kita masuk ke dalam CCD. Oke, ini masih sama ya, etc OpenVPN server a2 info.ccd. Di sini juga kalian config nya juga etc openvpn/server/a2info/ccd. Nah, sekarang tadi kita sudah buat apa? 1 server, 2 klien 1, 3 klien 2. Nah, klien 01, klien 02. Oke. Nah, sekarang kita bikin yang namanya file yang namanya klien sesuai dengan namanya, klien 01. Jadi, ini adalah konfigurasi untuk klien 01 yang di-push dari server. Oke. Kita insert. Nah, saya copy di sini ya. Nah, if config di sini. Di sini saya biasanya sebelumnya bisa pakai. Jadi tadi kita konfigurasinya aja 10 IP-nya itu segmen 10 network 10.8.0.0. Jadi kita bikin 10.8.0.2 untuk klien 02 dengan subnetnya 255.255.255.0. Oke, jadi nanti klien 01 itu IP-nya 10.8.0.2. Oke. Nah, kemudian saya buka lagi klien. Saya bikin lagi klien untuk 02 biar sekalian. Oke, jadi kalau misalnya kita more klien 02 ini, jadi more klien pada saat kita lihat konfigurasi untuk klien 1, kita if config push. Jadi push konfigurasi internetnya 10.8.02 IP-nya dengan subnetnya, subnet masa ini 25.255.255.255.0. Untuk klien 02 10.8.03 dengan subnet masa 255.255.255.0. Oke. Nah. Selesai. Terus kita lanjut ke konfigurasi VPN servernya, mulai terus. Nah, di sini saya punya kebutuhan supaya klien tuh bisa ngelihat. Jadi ini bisa diaktifkan. Client to client. Oke, dia bilang uncomment this directive to allow different client to be able to see each other. Jadi untuk bisa lihat satu sama lain. Jadi klien to kliennya saya buat aktifkan. Saya aktifkan klien to kliennya. Oke, di sini saya tidak membolehkan duplicate CN. Kemudian key pelajar tetap sama, default. Ini saya nggak pakai. Ini untuk ekstranya, karena saya belum generate, jadi saya nggak pakai. Saya ini dulu
comment. Untuk chippernya oke, untuk cryptographic chippernya oke. Nah di sini kita tidak pakai kompres karena kompres sama LZ sama COM LZO itu sudah deprecated di OpenVPN yang sekarang. Jadi saya tidak mengaktifkan ini. Kemudian di sini mask clientnya 100, saya juga tidak mengaktifkan user nobody, group nobody, persis key, tune key oke. Status VPN oke, status VPN-nya oke, untuk status VPN. Nah, saya taruhnya di sini. Kita samain. Oke. Jadi nanti status VPN-nya ada lognya ada di open status log untuk Adwo info. Oke. Oke, nggak ada perubahan. Verb 3 mode oke, explicit. Nah, kita tidak memakai tinggal notifikasi ya. Jadi kita di sini kasih 0. Oke, right quit. Oke. Selesai. Oke. Di sini oke, di sini sudah ada berarti konfigurasinya adwoinfo.conf. Oke. Adwoinfo.conf ini nanti akan dieksekusi oleh VPN server. Oke ya. Nah, setelah kita buat ini, oke. Nah, kita buat karena tadi VPN conf-nya itu kita memakai TCP dengan portnya 1194. Oke, berarti kita ada perubahan di firewall. Nah, firewall untuk CentOS 8 itu ada di sini. User lib firewall service. Nah, di sini kita vim OpenVPN XML. Nah, di sini kita rubah firewallnya. Tapi setelah kita rubah firewallnya, jangan lupa untuk di reload atau di add service-nya. Karena defaultnya itu default OpenVPN itu UDP dengan port 1194, sedangkan settingan saya tadi adalah TCP 1194. Artinya berarti ada perbedaan. Berarti kita harus rubah di sini dari UDP menjadi TCP. Saya rubah menjadi TCP ya. Saya rubah ini menjadi dari UDP menjadi TCP. Oke. Kemudian saya write quit. Saya simpan. Oke. Dah. Kemudian karena dia tidak standar, artinya pada saat kita main di Linux itu ada namanya SE Linux. Oke. Sorry. Kita kelarin dulu open firewallnya. Kita kelarin dulu firewallnya. Kita masih di bagian firewall ya. Jadi firewall tadi kita sudah kita ngerubah openvpn.xml di user lib. Nah, di user lib firewall di services. Nah, di sini ada OpenVPN XML kita rubah yang tadinya dari UDP menjadi TCP. Ingat, ini tidak standar. Oke. Artinya ada perubahan di SE Linux nanti. Nah, sekarang kita lihat firewall. Dengan perintah firewall, saya nyaris lupa di sini. Oke, kita lihat min list all min zone public. Oke. Di sini pada saat Linux baru CentOS itu sudah diinstal, biasanya firewallnya aktif. Zona, jadi kalau misalkan CentOS 8 dia awalnya memakai yang namanya, saya lupa, sekarang berubah jadi firewall aja. Dulu pakai, saya lupa pakai apa. Oke. Kalau dulu firewallnya beda, sekarang udah jadi firewall. Nah, firewall ini terdiri dari beberapa zona. Nah, biasanya pada saat dia diinstal, zona yang aktif itu zona public. Nah, kenapa di sini ada firewall min list all zone public? Artinya di sini saya pengen lihat apa aja sih yang aktif di zona public, gitu loh. Nah, ternyata di sini service yang aktif di sini yang diperbolehkan cockpit, DHCP client dan SSH. Artinya port-port yang dalam services itu terbuka atau listening. Oke. Nah, sekarang berhubung kita ada perubahan, ada penambahan di OpenVPN dan OpenVPN ini dijadikan server, maka dia harus listening, harus menjadi listener. Nah, jadi si server itu harus listening ke port 119
protokolnya TCP, service-nya OpenVPN. Jadi kita harus ada penambahan yang namanya penambahan service firewall firewall CMD min add service OpenVPN. Kita service OpenVPN, kita tambahkan service add OpenVPN pada zona public, in zone public. Zone public, add service OpenVPN, kemudian kita taruh di sini min permanen. Artinya kita akan membolehkan OpenVPN, service OpenVPN kita buka di firewallnya. Nah, secara permanen. Jadi kalau secara permanen artinya pada saat si server ini reboot, maka dia akan open secara otomatis. Nah, kita enter. Sukses. Nah, sekarang kita lihat all min zone ini masih belum add service-nya masih belum masuk, dikarenakan apa? Karena si firewall harus di reload. Nah, sebelum kita reload, kita tambahin lagi firewallnya. Kita tambahin konfigurasi di firewallnya di zone public. Di zone public kita tambahkan interface, karena di sini interface-nya baru ENP 0S3. Nah interface-nya jadi ETH0-nya atau ETH1-nya. Kita lihat ya, misalnya ifconfig di sini ada ENPS 3, ENP0S3 di sini nih IP-nya 103. Nah, nanti pada saat kita mengaktifkan VPN, ada namanya interface tambahan, interface virtual yang namanya TUN0. Nah, artinya berarti kita harus menambahkan firewall CMD min zone public, kemudian min add interface-nya yang akan terbuat biasa di VPN itu namanya TUN0. Kita bikin permanen. Enter. Nah, pada saat dia udah sukses, kita cuma tinggal firewall CMD reload. Min reload. Nah sekarang kita lihat lagi firewall CMD min list, kita untuk ngecek ya, all min zone public. Nah di sini baru dia terdaftar. Nah ini hanya baru firewallnya saja yang dibuka. Nah sekarang baru kita ke sistem D-nya. Sistem D-nya berarti kita sistem D-nya ya. Sistem kita untuk mengaktifkan sistem CTL start open VPN strip server, ya kan? Nah biasanya kalau misalnya kita pengen tahu, kita locate aja OpenVPN. Kita locate aja OpenVPN-nya apa aja sih, ininya di mana sih dia installnya, service-nya, konfigurasinya. Kita locate. Nah di sini ada yang namanya user lib system D, OpenVPN client sama OpenVPN server di sini. Jadi ada user lib system D. Kalau misalnya kita lihat di sini, kita server ya di sini. Nah, OpenVPN server dot service artinya dia
akan mengeksekusi konfigurasi min-i di sini argumennya .conf. Jadi kalau misalnya kita systemctl start open VPN server, sini open VPN server add A2 info. Kok bisa A2 info? Nah, kenapa? Karena dia akan mengeksekusi, akan melihat dari sini. Kalau misalnya kita dari sini etc open VPN server a2info.conf, A2 infonya. Jadi di sini open etc open VPN server, di sini working directory-nya, ya kan? Di sini ininya a2info.conf-nya. Oke, a2info.conf. Jadi kita systemctl start open VPN server at a2 info, kita set. Oke. Nah, pada saat kita udah selesai, kita cek config ini untuk ini kan ya, untuk menjalankan service open VPN server. Nah, di sini pada saat kita udah jalan, di sini ada yang namanya tune 0 tergenerate di sini. Tune 0 tergenerate di sini. Oke. Tune 0 tergenerate. Nah, dengan IP-nya 10.8.1. Oke, artinya kita udah jalan. Sip. Nah, sekarang kita masukkan systemctl lagi supaya enable open VPN server at a2 info. Artinya enable open VPN server at a2 info artinya kita akan enable. Jadi pada setiap dia booting dia akan selalu restart, dia akan selalu aktif nyala. Jadi service-nya akan start di saat dia itu reboot, si mesin itu reboot. Oke, kita tinggal enter. Oke, pada saat berhasil, nah akan seperti ini. Jadi ini supaya service di belakang layar pada saat reboot atau pada saat dia mati dihidupkan lagi, open VPN-nya aktif. Oke. Nah, satu lagi ada permasalahan satu lagi, dikarenakan akan nanti beberapa VPN itu akan membuka beberapa port, dan protokolnya pun tidak standar sesuai dengan Linux, karena Linux itu punya standar atau punya security sendiri yang ada di dalam SE Linux biasanya. Nah, di sini jadi dia itu agak suka crash, suka nggak mau. Nah, jadi supaya bisa security Linux-nya ini kita disable dulu, atau kita disable supaya kita bisa custom portnya, protokolnya atau apapun itu. Oke, kita konfigurasi di config. Nah, di sini SE Linux-nya ini adalah security Linux-nya, security policy-nya. Nah, ini kita rubah, jangan di enforcing tetapi di disable supaya dia tidak aktif. Emang dia kurang aman sih, cuma kalau emang kurang aman, dia not recommended. Cuma kalau untuk custom saya biasa ini, kalau nggak permisif. Cuma biar cepat saya biasa pakainya saya disable dulu aja. Oke. Nah, pada saat disable, pada saat ada perubahan SE Linux, pada perubahan SE Linux ini otomatis setiap kali perubahan SE Linux, biasanya di Linux sebelumnya, di satu sebelumnya itu si mesin harus di reboot, baru SE Linux-nya itu akan aktif. Oke. Berhubung firewall sudah terbuka, systemctl sudah terbuka, oke, sekarang kita coba untuk nge-reboot. Apakah systemctl-nya jalan, apakah firewall-nya pun jalan. Oke. Oke. Sini kita lihat. Oke, lagi reboot. Oke. Tunggu sebentar. Oke, sudah start. Pada saat sudah start, oke,
Oke, pada saat sudah start ini saya minimize lagi, saya remote lagi 92.8.0.103. Oke, dah. Sekarang kita lihat, saya biasanya pakai ini PSBNF grep VPN. Apakah aktif? Aktif, dia aktif. Terus kemudian kita lihat if config-nya. Kenapa kita bisa if config? Karena kita udah install NetTools. Nah, sini juga aktif. Kita lihat juga lagi netstat, net statusnya, network statusnya min p, program l, listener n, numeric t, TCP u, UDP. Oke, enter. Nah, ini akan melist semua network statusnya. Nah, di sini kita akan lihat 1194 ini dia listener ke 0.0.0.0 ke IP semua, ke IP semua. Listenernya itu ke 1194 punya OpenVPN, program nama program OpenVPN, protokolnya dari TCP. Oke, artinya firewallnya open. Oke, firewallnya open ke 1194 dengan protokol TCP. Oke, kita udah clear dari situ. Oke. Dah. Untuk aplikasi, untuk konfigurasi server, saya pikir selesai sampai di sini. Dan ini sudah semua. Dari firewallnya sudah kita setting, firewall, sudah setting firewall, sudah setting sistem CTL-nya juga. Statusnya juga kita udah cek, netstatnya juga udah cek, semuanya udah bagus, bahkan dia sudah mendapat IP juga bahwa saya sudah aktif. Nah, atau bisa dipakai CTL status open VPN server info. Nah, ini dia status. Kalau saya kita lihat di sistem CTL status open VPN server @a2 info, dia statusnya running. Jadi pada saat dia reboot dia udah auto running, sudah jalan dengan sendirinya. Oke. Untuk konfigurasi server VPN sampai di situ. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.